Oke, lanjut kita pertemuan keempat ya. Di sini membahas tentang langkah kedua dalam riset pemasaran, yakni berhubungan dengan pendekatan riset pemasaran. Nah, komponen dari pendekatan ya, di sini adalah keluaran proses pengembangan pendekatan pada riset pemasaran itu mencakup komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama yaitu bingkai kerja objektif atau secara teoritis. Ya, kemudian yang kedua adalah model analisis. Kemudian ada pertanyaan riset, hipotesis. Yang terakhir adalah spesifikasi informasi yang dibutuhkan. Kita ke bingkai kerja objektif atau teoritis. Apa itu yang dimaksud bingkai kerja objektif atau teoritis? Nah, jadi riset itu harus didasarkan pada bukti objektif dan didukung oleh teori. Ya, bukti objektif itu bukti yang tidak bias, didukung oleh temuan empiris. Sedangkan teori di sini berperan sebagai dasar bagi peneliti untuk menorganisasi dan menginterpretasi temuan-temuan. Jadi peneliti harus mengandalkan teori agar dapat menentukan variabel mana yang akan diteliti. Ya. Nah, maka di sini pemahaman tentang teori dari permasalahan riset pemasaran yang akan kita teliti itu sangat dibutuhkan. Kemudian model analisis. Model analisis itu adalah satu set variabel dan keterkaitan hubungan antara variabel tersebut yang dirancang untuk mewakili secara keseluruhan atau sebagian sistem nyata atau proses. Nah, di sini model yang umum digunakan itu ada model verbal yang model analisis yang memberikan keterwakilan tertulis mengenai hubungan antar variabel. Model grafis, model analisis yang memberikan gambar visual hubungan antar variabel. Dan yang terakhir adalah model matematis. Model analisis yang secara eksplisit menjelaskan hubungan antar variabel. Yang di sini biasanya dalam bentuk persamaan. Nah, di sini ketiga model ini itu saling melengkapi satu sama lain. Ya. Kemudian pertanyaan riset. Apa itu pertanyaan riset? Jadi pertanyaan riset adalah pernyataan yang dipertegas mengenai komponen spesifik masalahnya. Setiap komponen masalah itu dapat dipecah menjadi subkomponen pertanyaan riset. Di sini ya, formulasi dari pertanyaan riset itu tidak hanya perlu dibimbing oleh definisi masalah, tetapi juga bingkai teoritis tadi yang sudah kita susun dan model analitik yang diadopsi. Kemudian bingkai kerja teoritis dan model analisis itu memainkan peran yang penting dalam operasionalisasi dan pengukuran variabel yang dispesifikasikan oleh pertanyaan riset tersebut. Yang kedua ada hipotesis ya. Jadi hipotesis itu pertanyaan yang belum dibuktikan mengenai faktor atau fenomena yang menjadi perhatian peneliti ya. Jadi hipotesis ini kebenarannya itu belum terbukti. Nah, di sini hipotesis itu lebih dari sekadar pertanyaan peneliti, karena hipotesis itu merupakan pernyataan mengenai hubungan ya, yang mana di sini sekedar di sini mengenai hubungan yang tidak hanya sekedar pertanyaan terhadap jawaban yang mereka cari. Nah, di sini hipotesis bersifat deklaratif dan dapat diuji secara empiris. Peran dari hipotesis yaitu memberikan saran tentang variabel apa yang dapat dimasukkan dalam desain penelitian tersebut. Nah, ini adalah supaya kita dapat membedakan antara pertanyaan riset dan hipotesis, maka bisa dilihat contoh ini. Nah, kita tahu
Di sini contoh pertanyaan riset, apakah pelanggan pembersih Eufrat menunjukkan kesetiaan? Nah, sedangkan hipotesis dia bukan dalam bentuk pertanyaan, tapi suatu pernyataan. Yang mana pernyataan itu kita belum tahu nilai kebenarannya. Jadi pelanggan pembersih Eufrat itu pelanggan yang setia. Ya, jadi dia sudah menunjukkan suatu pertanyaan, tapi nilai kebenarannya kita tidak tahu. Nah, kemudian untuk pendekatan riset, nah di sini ada pemasar itu mengumpulkan data primer dengan 5 cara. Yang pertama yaitu dengan riset observasi, ya. Kemudian yang kedua dengan etnografi, yaitu pendekatan riset observasi tertentu di mana menggunakan konsep dan alat dari ilmu antropologi. Kemudian ada riset survei, yaitu di sini perusahaan melaksanakan survei untuk mempelajari pengetahuan, kepercayaan, referensi, dan kepuasan masyarakat. Ada data perilaku, yang mana di sini juga sangat penting sekali. Kemudian ada riset kelompok fokus, yang mana riset ini terdiri atas 6 atau 10 orang, ya, yang dipilih secara teliti oleh periset berdasarkan pertimbangan demokratisnya, psikologis, atau pertimbangan lainnya. Kemudian ada riset eksperimen. Riset ini dirancang untuk menangkap hubungan sebab akibat dengan menghilangkan berbagai penjelasan serta temuan yang diteliti. Nah, jika eksperimen itu dirancang dan dilaksanakan dengan baik, maka manajer riset dan pemasaran lebih dari 100% mengandalkan kesimpulan dari riset eksperimen ini. Nah, demikian tahapan kedua dalam proses riset pemasaran, yaitu pendekatan riset pemasaran.